Di video kali ini, kita akan merangkum beberapa kisah nyata pendek dari beberapa negara, berisi tentang kasus-kasus pembunuhan yang dipicu kecemburuan akibat hubungan seks bertiga atau threesome. Kadir Demir, seorang pria Turki, menjadi korban pembunuhan sadis saat dia melakukan aktivitas seks bertiga atau threesome dengan sepasang kekasih, Elvan Küçükaltun, lelaki asal Turki, dan Nadia Angela Grosser yang berasal dari Jerman. Tiga sahabat ini memutuskan untuk bertemu dan bercinta pada tanggal 28 Januari tahun 2022. Mereka terlebih dahulu meminum alkohol, kemudian bercinta bertiga. Semua berlangsung lancar di awal, sampai kemudian, akibat dari pengaruh alkohol, Elvan berlaku kasar pada kekasihnya dalam aksi threesome tersebut. Kadir yang melihat hal tersebut berusaha menolong Nadia Angela. Namun sikap Kadir malah membuat Elvan terbakar cemburu. Dia marah dan pertengkaran pun terjadi. Elvan segera mengambil pisau dapur dan menikam Kadir di dada berkali-kali hingga 54 tusukan. Setelahnya, Elvan memotong penis Kadir Demir. Setelah Kadir Demir tewas, Elvan menyuruh Nadia Angela untuk pergi. Elvan kemudian membungkus jasad Kadir dan menguburkan temannya itu di taman. Aksi Elvan saat itu dipergoki oleh petugas yang tengah berpatroli. Pasangan Elvan Küçükaltun dan Nadia Angela Grosser kemudian ditangkap dengan tuduhan pembunuhan sadis terhadap Kadir Demir. Pengadilan Turki memvonis Elvan Küçükaltun dengan hukuman penjara seumur hidup. Sedangkan Nadia Angela Grosser yang dianggap telah membantu pembunuhan dan mencoba menghilangkan barang bukti, divonis hukuman 15 tahun penjara. Colin Deborah Ayers, 33 tahun, bertemu dan berkenalan dengan pasangan kekasih, Rachel Evans, 25 tahun dan Michael John Duffy, 34 tahun, di sebuah pub salah satu hotel di Picton, Sydney, pada tanggal 8 Mei tahun 2012. Pertemuan di malam itu berakhir dengan mereka bertiga melakukan hubungan seks bersama-sama alias threesome. Selain mereka bertiga, turut juga di ruangan itu, seorang remaja perempuan berusia 16 tahun yang merekam aksi percintaan mereka bertiga. Identitas remaja ini dirahasiakan mengingat usianya masih di bawah umur. Pagi harinya, Colin mengundang ketiga orang itu untuk pergi ke rumah milik orang tua Colin di pinggiran kota Picton, Sydney. Di hari itu hingga malam mereka kembali bercinta, mabuk-mabukan dan menggunakan narkoboy. Pagi hari di tanggal 10 Mei tahun 2012, Rachel Evans masuk ke kamar dan memergoki pacarnya. Michael sedang bercinta dengan Colin tanpa dirinya. Merasa cemburu, Rachel menyerang Colin dan mencekik wanita itu. Bukannya menghentikan keberingasan kekasihnya, Michael John malah ikut menyerang Colin Deborah. Setelah Colin tewas, mereka membersihkan tubuh Colin untuk menghilangkan DNA mereka. Tubuh Colin ditemukan beberapa hari kemudian, dikubur dangkal di dekat rumah orang tuanya itu. Polisi mengamankan 4 orang tersangka dalam kasus ini. Mereka adalah pasangan kekasih, Rachel Evans dan Michael John Duffy, Scott Derbridge, 24 tahun dan remaja perempuan 16 tahun. Dari hasil investigasi, Rachel Evans terbukti melakukan pembunuhan atas Colin Deborah Ayers, dibantu Michael John Duffy. Rachel kemudian dinyatakan bersalah dan divonis hukuman penjara 18 tahun 9 bulan. Michael John Duffy dinyatakan bersalah telah membantu pembunuhan tersebut dan divonis hukuman 8 tahun penjara. Scott Derbridge mengaku bersalah telah membantu menguburkan jasad Colin, tapi dia menyangkal telah terlibat dalam pembunuhan. Dia diberikan keringanan hukuman atas kesaksiannya dan divonis hukuman 3 tahun penjara. Terakhir, remaja perempuan 16 tahun yang juga menjadi saksi kunci, dibebaskan karena usianya masih di bawah umur saat pembunuhan terjadi. Tanggal 19 Oktober tahun 2021, Heidi Kathleen Carter, 36 tahun, mengundang pasangan kekasih yang dia kenal melalui aplikasi kencan, Timothy Scott Ivy dan kekasihnya. Rencananya ketiga orang tersebut akan melakukan pesta miras, narkoboy, dan hubungan seks bertiga. Saat lagi asik-asiknya, tiba-tiba Carrie David Hammond, kekasih Heidi Kathleen, masuk dan mendapati kekasihnya sedang bermesraan dengan 2 orang yang tidak dia kenal. Carrie David marah besar. Dia langsung meraih tongkat baseball dan memukul 2 orang tamu tersebut. Carrie David Hammond melanjutkan serangannya kepada Timothy Scott dengan menendangi lelaki itu menggunakan sepatu boots berujung baja.
Setelah itu, Timothy Scott dicekik dengan sabuk ikat pinggang hingga meregang nyawa. Kekasih Timothy saat kejadian itu diikat dengan lakban dan diancam dengan senjata api oleh Heidi Kathleen. Setelah selesai dengan drama penyiksaan serta penganiayaan berujung kematian, pasangan Heidi dan Carrie memesan pizza dan memanggil jasa layanan untuk membersihkan rumah. Seorang wanita kemudian datang untuk membersihkan rumah Heidi. Wanita itu sempat curiga karena melihat sepatu boots Carrie berlumuran darah. Dia lalu membersihkan salah satu ruangan. Setelah selesai, dia beralih ke ruangan lainnya. Di sana dia mendengar suara lirih perempuan yang berkata ingin ke kamar kecil. Wanita tukang bersih-bersih ini menemukan sesosok laki-laki tak bernyawa dan wanita yang diikat dengan lakban di bawah tumpukan pakaian kotor. Dia segera diam-diam pergi meninggalkan rumah tersebut dan melaporkan temuannya ke kantor polisi terdekat. Polisi yang mendapat laporan tersebut segera melakukan penyergapan. Dalam proses tersebut, Carrie David Hammond melakukan perlawanan. Baku tembak terjadi di antara Carrie David dan polisi. Saat hendak melarikan diri, Carrie David Hammond tertembak dan tewas di tempat. Polisi kemudian meringkus Heidi Kathleen di dalam rumah yang juga memegang senjata. Jasad Timothy Scott Ivy dievakuasi. Pasangannya berhasil diselamatkan. Dalam investigasi, Heidi Kathleen ternyata mempunyai catatan kriminal yang cukup banyak. Dia mengklaim dirinya tidak bersalah atas penganiayaan dan pembunuhan di rumahnya. Namun wanita yang disekapnya memberikan kesaksian bahwa Heidi juga terlibat dalam penyiksaan dan pembunuhan Timothy Scott Ivy. Pengadilan Evansville, Indiana menjatuhkan vonis penjara 65 tahun terhadap Heidi Kathleen atas penyekapan, penganiayaan, pembunuhan, dan kepemilikan senjata api ilegal. Itulah tadi 3 kasus pembunuhan yang berawal dari hubungan seks threesome yang terjadi di Turki, Australia, dan Amerika Serikat. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jaga kesehatan selalu.